Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku semua, ya, pada pagi hari ini pembelajaran kita berbeda, tidak seperti biasanya. Biasanya kita bisa belajar bersama-sama di dalam kelas, kita bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa bermain dan belajar di sekolah. Tapi pada saat ini, karena mewabahnya virus corona yang mengharuskan kita harus belajar di rumah saja, dari itu pembelajaran kita berbeda. Pembelajaran kita ibu lakukan secara online, di mana ibu belajar di rumah dan kalian juga belajar di rumah. Tapi semoga meskipun belajaran kita berbeda tidak seperti biasanya, tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar ya. Baik, sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ibu pimpin dengan tepuk doa ya. Biar kalian tidak lupa dengan tepuk doa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua. Ayo kawan-kawan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga apa yang nantinya ibu sampaikan bisa kalian terima dan juga bisa bermanfaat. Amin. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang surat At-Takatsur. Pada waktu kita belajar surat At-Takatsur, kita juga belajar tentang bacaan non mati. Nah, jadi di dalam Al-Quran, waktu kita membaca Al-Quran, banyak sekali hukum-hukum bacaan. Tidak hanya bacaan non mati saja, tapi ada bacaan mem mati. Apa sih hukum bacaan mem mati itu dan apa saja sih macam-macamnya? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Makanya simak terus video ini sampai habis dan tonton terus. Nah, sebelum ibu mulai pembelajaran tentang hukum mem mati, di sini ibu punya nyanyian tentang hukum mem mati. Kalian dengarkan dan kalian tirukan, kemudian nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Hukum mem mati ada 3, idhar syafawi, idgham mimim, terakhir ifa syafawi, terakhir ifa syafawi. Itulah hukum mem mati. Nah, lagunya mudah kan untuk dihafal? Ya, liriknya juga sederhana. Itu memudahkan kalian untuk mengingat tentang hukum mem mati. Yuk kita nyanyi bersama-sama, kalian tirukannya. Hukum mem mati ada 3, idhar syafawi, idgham mimim, terakhir ifa syafawi, terakhir ifa syafawi. Itulah hukum mem mati. Ya, gimana? Bila semua? Ya. Baik. Jadi kenapa sih kita harus belajar tentang hukum mem mati? Ya, karena ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa tahu, oh ini bacaan mem mati, oh ini cara bacanya seperti ini. Jadi kita bisa tahu dan cara baca kita menjadi benar. Kan kalau membaca Al-Qurannya benar, kita akan mendapatkan pahala. Dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, udah jelas bahwa di situ hukum mem mati itu ada 3 ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang hukum mem mati. Ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama yaitu idhar syafawi, yang kedua idgham mimi, dan yang terakhir ifa syafawi. Nah, yang akan kita pelajari hari ini. Baik, untuk yang pertama yaitu idhar syafawi. Apa sih idhar syafawi itu? Ya, idhar syafawi itu adalah apabila ada mem mati atau mem sukun yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain
mem dan ba. Ya, Ibu ulangi lagi. Idhar syafawi itu adalah apabila ada mem mati atau mem sukun yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mem dan ba. Ya. Jadi jika kalian menemui bacaan di mana itu ada mem mati yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, pokoknya selain mem dan ba, itu dinamakan bacaan idhar syafawi. Ya, idhar syafawi. Terus bagaimana pun cara bacanya? Ya, cara bacanya yaitu jelas di bibir dengan mulut tertutup. Jadi bacaannya jelas dengan mulut tertutup, ya. Baik anak-anak, di sini Ibu punya amplop misteri. Kira-kira apa sih Bu ini isinya amplop misteri itu? Ya, isinya itu adalah contoh-contoh dari bacaan idhar syafawi. Jadi di dalam amplop ini banyak sekali contoh-contohnya. Ibu ambilkan. Nah, untuk memperdalam materi kalian tentang idhar syafawi. Contoh yang pertama berbunyi ada bacaan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Jadi di sini sudah jelas ada mem mati yang bertemu dengan huruf ta, ya. Karena tadi sudah Ibu jelaskan bahwa idhar syafawi yaitu apabila ada mem mati yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mem dan ba. Nah, ini bertemu dengan ta berarti termasuk bacaan idhar syafawi. Bacanya bagaimana Bu? Bacanya jelas dengan mulut tertutup. La'allakum tattaqun. Seperti itu. Contoh lagi biar kalian lebih paham. Berbunyi lakum dinukum. Ada bacaan lakum dinukum. Nah, di sini ada bacaan mem mati yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu dal. Berarti ini termasuk bacaan idhar syafawi karena tidak bertemu dengan selain mem dan ba. Bacaan idhar syafawi bacanya juga jelas. Lakum dinukum. Seperti itu. Kemudian Ibu kasih contoh satu lagi. Yang terakhir, biar kalian tambah paham, di sini ada bacaan yang berbunyi lam yakun. Nah, pada surat Al-Bayyinah ayat pertama berbunyi lam yakun. Di sini ada mem mati yang bertemu dengan ya. Nah, ini termasuk bacaan idhar syafawi. Kenapa Bu kok disebut bacaan idhar syafawi? Ya, karena ada mem mati yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu ya. Nah, ini termasuk bacaan idhar syafawi. Cara bacanya juga sama yaitu jelas dengan mulut tertutup. Lam yakun, la'allakum tattaqun, lakum dinukum. Nah, ini termasuk contoh-contoh dari idhar syafawi. Baik. Untuk lebih memperdalam materi kalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Kafirun. Ibu yakin pasti kalian masih hafal. Kita baca bersama-sama tentang bacaan surat Al-Kafirun, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, selesai kalian baca surat Al-Kafirun tadi, ada tugas buat kalian, yaitu tulislah ayat dari surat Al-Kafirun tadi yang termasuk bacaan idhar syafawi. Jadi
Kalian baca lagi, kalian buka lagi tentang surat Al-Kafirun. Kemudian kalian tulis ayat yang termasuk dari bacaan Idhar Syafawi. Kemudian kalian tulis alasannya kenapa sih itu kok kalian pilih sebagai bacaan Idhar Syafawi. Nah, silahkan kalian buka ayat kalian halaman 48. Di situ ada kolom-kolomnya. Kemudian kalian tulis di buku tulis. Kemudian kalian foto dan dikirimkan ke grup WA ya untuk memperdalam materi kalian. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang hukum memati. Tadi ada berapa hukum memati? Ada 3. Ya, yang pertama ada idhar syafawi, ada idgham mimi dan ikhfa syafawi. Hari ini kita belajar tentang idhar syafawi dulu. Kita belajar sedikit-sedikit, pokoknya nyantol kalian ya. Insyaallah paham. Untuk minggu depan kita belajar tentang idgham mimi. Baik, terus dipelajari tentang idgham mimi. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan ke grup WA. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan, dan kita tutup pada pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.